Hai Sobat-Sobat Samuel, saya Prastia Gunadi, Head of Research dari Samuel Sekuritas, yang akan membawakan market update kali ini. Di tahun 2025 ini, kami melihat perekonomian Indonesia masih akan cukup tangguh, didukung oleh pertumbuhan PDB yang diperkirakan akan mencapai sekitar 5%, mengungguli sejumlah negara lain yang mungkin akan lebih terdampak oleh pelemahan ekonomi global. Di samping itu, pergerakan ekonomi politik Prabowo yang mengedepankan koalisi dengan berbagai partai diyakini akan memberikan stabilitas politik yang akan berdampak baik pada ekonomi. Kemudian, masuknya Indonesia sebagai anggota BRICS diyakini akan membuka jalan bagi investasi dari anggota BRICS yang lainnya seperti Brazil, Rusia, dan Cina. Terkait IHSG sendiri, selain faktor-faktor di atas, kami juga melihat adanya potensi rebound setelah performa yang cukup mengecewakan di 2024 dengan penurunan hingga 2,7% dan arus keluar modal asing hingga 29 triliun rupiah yang telah membawa valuasi IHSG ke level yang lebih wajar di level 11,9 kali 2025 PI, sekitar minus 1,1 standar deviasi. Kami meyakini valuasi ini akan menjadi entry point yang menarik untuk investor. Namun juga ada sejumlah faktor yang berpotensi menekan pasar Indonesia di 2025. Rally yield USD baru-baru ini di tengah sikap Fed yang memilih berhati-hati terkait pelonggaran kebijakan moneternya, berpotensi terus menekan rupiah dan memicu arus keluar modal asing yang terus-menerus dari pasar obligasi dan ekuitas. Kemudian, melemahnya perekonomian Tiongkok berpotensi menekan harga komoditas global, termasuk komoditas asal Indonesia, menurunkan pendapatan petani, serta memperburuk defisit Indonesia. Terakhir, potensi depresiasi yuan untuk menjaga level ekspor Tiongkok di tengah perang dagang dengan Trump berpotensi menekan mata uang lainnya di Asia, termasuk rupiah, yang bisa saja memicu arus keluar investor dari IHSG. Melihat faktor-faktor ini, ditambah potensi dampak pelemahan ekonomi global, kami memperkirakan pertumbuhan pendapatan IHSG di 2025 hanya akan mencapai 7% secara year-on-year, jauh di bawah rata-rata regional yang sebesar 10,1% secara year-on-year. Terkait stock pick, kami tetap merekomendasikan sektor-sektor defensif seperti sektor konsumen, telekomunikasi, unggas, dan kesehatan. Sedikit recap pasar pekan lalu, IHSG menutup sesi Jumat 10 Januari di level 7.088, turun sebesar 1% secara mingguan. BBRI, BBCA, dan BMRI menjadi saham dengan nilai perdagangan tertinggi sepanjang pekan lalu. Brand, BRPT, Pegas, dan INDF menjadi saham-saham dengan nilai net buy asing terbesar pekan lalu, dengan nilai total sebesar 247 miliar rupiah. Sementara itu, BBRI, GoTo, BBCA, dan BMRI mencatatkan net sell asing terbesar pekan lalu, dengan nilai total sebesar 1,4 triliun rupiah. Sekian Samuel Market kali ini, saya Prasetya, sampai jumpa.